Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 5 tentang statistika deskriptif. Statistika deskriptif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Mereka terbagi menjadi modus, mean, dan median. Kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Ada rank, variansi, dan standar deviasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu tentang data tunggal dan data kelompok. Apa sih data tunggal? Data tunggal adalah kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data kelompok adalah kumpulan data yang sudah tersusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Ini adalah contoh tentang data tunggal. Nilai 2 frekuensinya 7. Nilai 4 frekuensinya 3 dan seterusnya. Jadi hanya ada satu nilai. Bedanya dengan data kelompok, kita punya interval kelas. Jadi nilai 2 itu masuk dalam interval 1 sampai 2. Nilai 4 masuk dalam interval 3 sampai 4. Kalau misal data tunggal, dia tidak punya kelas interval. Nah, di sini kalau misal nilainya ada 10, otomatis di sini tulis ada 10. Tapi kalau misal di interval kelas bisa jadi intervalnya hanya 5. Kita lihat ini ya, bedanya di yang interval 9 sampai 10. Di 9 frekuensinya ada 7, 10 frekuensinya ada 1. Tapi di data kelompok interval 9 sampai 10 dijumlahkan jadi ada 8. Jadi paham ya bedanya data tunggal atau data berkelompok. Gampangnya kalau misal data tunggal datanya masih acak-acakan, tapi kalau udah jadi data kelompok datanya sudah tersusun rapi. Kita masuk ke mean, median, dan modus dari data tunggal. Kita perlu tahu apa sih itu modus. Modus adalah nilai yang sedang populer atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Kemudian kalau misal median adalah data yang membagi sekelompok data tersebut menjadi dua bagian yang sama banyak, atau bisa disebut dengan nilai tengah. Jadi kalau misal kita mau mencari median, datanya juga harus tersusun menurut urutan nilainya. Kalau misal datanya masih acak, kita tidak bisa mencari median. Yang ketiga adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari kelompok data. Mean ini adalah jumlah nilai dari data tersebut dibagi dengan jumlah datanya. Kalau misal masih definisi bingung ya, kita masuk aja langsung ke contoh soal. Nah, ini tabel 5.1 adalah umur pegawai Departemen Keuangan PT Sejahtera. Umur pegawainya ada yang dari 19 tahun sampai dengan 60 tahun. Jumlahnya ada sekitar 13 orang. Nah, dari data ini, dari tabel yang sudah ditampilkan ini, kita akan lebih mudah menemukan modusnya terlebih dahulu. Kita lihat jumlah frekuensi terbanyaknya adalah berapa? 5. Nah, 5 ini mewakili data berapa? 45. Artinya modusnya adalah 45. Nah, sekarang kita cari yang median. Median itu adalah membagi 2 sama banyak. Karena ada datanya jumlahnya 13, maka data 13 dibagi 2 hasilnya adalah 6,5. Karena tidak ada 6,5, maka diambil data ke-7 yang paling tengah-tengah. Kita lihat data ke-7 itu berada di umur berapa? 1 ditambah 2, 3, ditambah 1, 4, ditambah 5 adalah 9. Berarti 7 ada di sini. Artinya berarti mediannya adalah bernilai 45. Ini ya, median data ke-7 45. Kemudian minnya itu adalah tadi jumlah nilainya, jumlah semua nilainya. Jadi semua umur pegawainya ini dijumlahkan.
Setelah dijumlahkan, dibagi dengan jumlah frekuensinya, jumlah datanya. Hasilnya adalah 41,76. Silakan kalian ngecek jumlahnya berapa, kemudian dibagi 13, betul apa enggak jumlahnya, hasilnya adalah 41,76. Sekarang lanjut tentang data kelompok. Nah, ini adalah rumus dari modus. Nah, yang di modul itu ada kesalahan ketik ya. Harusnya rumusnya adalah MO sama dengan B ditambah P dikalikan B1 per B1 min B2. Apa itu B, apa itu P, dan apa itu B1 dan B2? Bisa dijelaskan di sini ya. Kemudian median. Median ini tadi apa? Data yang membagi menjadi 2 sama banyak. Rumusnya adalah B ditambah P dikalikan setengah N dikurangi F besar per F, ya. B-nya itu apa, P-nya itu apa, F besarnya itu apa, N-nya itu apa, dan F kecilnya itu apa. Silahkan, sudah ada, kalian bisa baca. Kemudian ini adalah min. Rumusnya terlihat mengerikan ya, padahal sebenarnya sama aja. Min adalah jumlah dari hasil kali antara frekuensinya dengan nilai datanya dibagi dengan jumlah frekuensinya. Kalau misal lebih mudahnya kita lihat contoh soalnya. Nah, ini tabel 5.2 distribusi nilai kemampuan manajerial pegawai PT Sejahtera. Interval nilai kemampuannya itu dari 21 sampai 30, kemudian sampai dengan 91 sampai 100. Nah, jumlah pegawainya di sini 2, 6, 18, 30, 20, 10, 8 sampai 6. Modusnya tadi rumusnya adalah B ditambah dengan P dikalikan B1 per B1 dikurang B2. B ini adalah batas atasnya, batas atas dari yang ada modusnya. Modus tadi itu kan data yang sering muncul. Coba kita lihat di jumlah pegawai. Jumlah pegawai yang paling banyak itu adalah yang jumlahnya 30, berada di interval 51 sampai 60. Batas atasnya berapa? Berarti 50,5. Ini 51 dikurangi 0,5. Kemudian B1 ini adalah bedanya antara kelas yang banyak modusnya, ini kelas yang sering muncul, dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelumnya. Jadi ini 30, sebelumnya adalah 18. Artinya B1 nya adalah 30 dikurang 18 sama dengan 2. Kemudian kalau B2 nya itu adalah setelahnya, frekuensi setelah kelas modusnya. Jadi setelahnya itu adalah frekuensinya 20, berarti B2 nya 30 dikurang 20 sama dengan 10. P nya adalah panjang kelas. Panjang kelasnya kita lihat 21 sampai 30, berarti panjang kelasnya adalah 10. Masukkan ke dalam rumus, B nya 50,5 ditambah 10 dikalikan dengan B1 nya adalah 12, ini 12 ya harusnya ya, dikurang 12 dikurang 10 sama dengan 55,95. Mudah ya, tidak terlihat susah seperti tadi rumusnya. Kemudian median. Median ini adalah tadi rumusnya apa? B ditambah P dikalikan dengan setengah N dikurang F besar dibagi dengan F kecil. Apa itu sih N? Apa itu F besar? Apa itu F kecil?
Jadi kalau misal N ini adalah jumlah datanya, jumlahnya adalah 100. Kemudian F besar ini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas interval yang memiliki nilai median. Kita lihat berapa sih data yang ada mediannya. Tadi median itu kan definisinya yang membagi 2 sama banyak. Jumlahnya adalah 100. Kalau dibagi 2 berarti berapa? 50. Nah, kalau 50 berarti batas atasnya adalah 50,5. Nah, berarti medianya ada di interval 51 sampai dengan 60. Kita jumlahkan F besarnya, 2 ditambah 6 ditambah 18, jumlahnya adalah 26. F kecil adalah frekuensi yang ada nilai tengahnya, jumlahnya adalah 30. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 50,5 ditambah 10 dikalikan setengah kali 100 dikurangi 26 dibagi 30, hasilnya adalah 58,5. Jadi tabel 5.2 ini mempunyai median sebesar 58,5. Nah, sekarang min. Nah, ini minnya. Tadi kita punya interval ya. Nah, kemudian ada jumlah pegawai, ini adalah FI-nya. Kemudian XI itu adalah rata-rata interval. Jadi, cara mencarinya adalah 21 ditambah 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 25,5. Nah, ini berlaku sampai bawah ya. Berarti rata-rata interval yang ini 35,5 adalah 31 ditambah 40 dibagi 2. 41 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya 45. Kalau sudah semuanya dapat rata-rata intervalnya, tinggal dikalikan jumlah pegawainya dikali dengan rata-rata intervalnya. 2 dikali 25,5 hasilnya 51 sampai seterusnya. Nah, ini setelah sudah dikalikan, kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 6070. Jumlah pegawainya 100. Artinya minnya adalah 6070 dibagi 100, hasilnya 60,70. Jadi rata-ratanya mereka nilainya adalah 60,70. Mudah ya. Kemudian kita masuk tentang ukuran apa ini? Ukuran penyebaran data ya. Ukuran penyebaran data ini yang pertama adalah tentang rentang data. Rentang data itu apa sih? Ini adalah mengetahui selisih data dengan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Caranya adalah data terbesar dalam kelompok dikurangi dengan data terkecil dalam kelompok. Nah, berdasarkan tabel 5.3 tadi, data terbesarnya adalah 100, data terkecilnya adalah 21, maka rentang datanya didapatkan adalah 79. Jadi, rentang data ini dibutuhkan ketika hasil dari rentang data atau selisihnya besar, maka datanya akan lebih bervariasi. Semakin kecil datanya juga tidak lebih bervariasi. Nah, kemudian sekarang kita ngomongin tentang variasi. Variasi ini apa sih? Variasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok yang ditunjukkan oleh jumlah kuadran semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Rumusnya adalah S2 kuadrat sama dengan sigma Fi dikalikan dengan Xi min X per kuadrat dikurangi dengan N min 1. Ini keterangannya ya.
jumlah data tiap interval. If I adalah jumlah data interval, XI adalah nilai rata-rata atau min, kemudian N adalah jumlah populasi. Rumusnya terlihat ribet, tapi kita lihat. Nah, ini jadi kalau ini data tabel ini memudahkan kita untuk mencari variasi. Nah, interval tadi ya, dari tabel 5.3 itu kita cari, kita ambil 3 kolomnya, interval nilai, jumlah pegawai, dan rata-rata intervalnya. XI, jadi kita kan udah tahu ya, rata-ratanya tadi ketemunya adalah 60,70 rata-rata minnya. Nah, sekarang 60,70 XI dikurang X bar itu adalah min 35,2. 30 XI nya kan 25,5 dikurangi dengan 60,70, hasilnya min 35,2. Kemudian ini 35,5 dikurangi dengan 60,70, kemudian yang 45,5 dikurangi 60,70, hasilnya sekian, dan seterusnya. Nah, setelahnya kita tambahkan kolom berikutnya. Tadi kan hasilnya ini XI dikurang X bar. Nah, sekarang tinggal dikuadratkan. Negatif 35,2 dikuadratkan hasilnya sekian. Min 25,2 dikuadratkan hasilnya sekian. Sampai bawah ya, berarti ini dikuadratkan, hasilnya ditaruh di sini. Kalau sudah, nanti FI berarti dikali dengan XI min X bar dikuadratkan. Pusing ya? Nggak apa-apa, sabar. Jadi kalau sudah dapat XI min X bar dikuadratkan, maka FI dikalikan XI min X bar, berarti ini jumlah pegawai FI dikali dengan ini. Hasilnya diletakkan di sini. Kalau sudah sampai bawah, hasil ini dibagi dengan ini. Variansinya, rumusnya S kuadrat sama dengan FI XI min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. N nya kan 100 dikurang 1 jadi 99, hasilnya adalah 263,59. Masuk ke standar deviasi. Standar deviasi itu apa sih? Teknik statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam populasi atau sampel dan seberapa dekat titik data individu ke min atau rata-rata. Jadi standar deviasi dari kumpulan data ketika sama dengan 0 menunjukkan bahwa semua nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan jika nilai standar deviasinya lebih besar akan menunjukkan bahwa titik data individunya jauh dari nilai rata-rata. Nah, sekarang kita lihat ya, S kuadrat ini atau standar deviasi ini adalah, ini harusnya S ya, bukan S kuadrat. Standar deviasi ini adalah merupakan hasil akar dari nilai varians. Artinya S sama dengan akar dari 263,59, hasilnya adalah 16,23. Nilai standar deviasinya lebih besar akan menunjukkan bahwa titik data individunya jauh dari nilai rata-rata. Jadi soal di sini titik data individunya jauh dari nilai rata-rata karena jumlahnya adalah 16,23. Nah, selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dilanjut via komentar atau bisa japri ke saya. Saya sudahi dulu ya materi tentang statistik deskriptif ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.